Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarokah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kata, yaitu mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis kata. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih kata itu? Jadi, secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari sebuah huruf atau unit dan memiliki arti sehingga dapat membentuk sebuah kalimat, klausa, dan juga frasa. Lanjut yang kedua, yaitu tentang tujuan kata. Sebenarnya apa sih tujuan kata itu? Nah, tujuan kata itu sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi sebuah frasa, klausa, dan juga kalimat. Unsur bahasa ini menjadi unsur terpenting dalam kebahasaan karena dapat menenangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fungsi. Sebagai satuan gramatikal yang terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi sebagai subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, dan fungsi sebagai keterangan. Yang pertama adalah fungsi sebagai subjek. Contohnya adalah misal ada kalimat ibu memasak di dapur. Nah, subjek ini itu adalah siapa yang melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan dibuat dengan kalimat tanya itu siapa yang memasak di dapur, maka jawabannya adalah ibu. Maka di sini kata ibu itu menjadi subjek. Yang kedua adalah fungsi sebagai predikat. Nah, predikat di sini bisa juga disebut dengan kata kerja atau apa yang sedang dilakukan oleh subjek tersebut. Nah, misalkan contohnya tadi adalah ibu memasak sayur di dapur. Nah, jadi yang dilakukan ibu ini apa? Nah, yang dilakukan ibu adalah memasak. Jadi kata memasak itu sebagai predikat. Nah, yang ketiga yaitu fungsi sebagai objek. Nah, objek itu berfungsi sebagai pemberi keterangan si predikat tadi. Seperti tadi contohnya yaitu ibu memasak sayur di dapur. Nah, berarti yang dikenakan dimasak itu adalah si sayur tersebut. Jadi, sayur itu berfungsi sebagai objek. Nah, yang keempat yaitu fungsi sebagai keterangan. Keterangan di sini memberikan keterangan terhadap unsur-unsur yang lain. Nah, karena tadi sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi kata, sekarang kita ke jenis-jenis kata. Yang pertama yaitu tentang kata benda atau nomina. Nah, kata benda atau nomina ini adalah jenis kata yang merujuk pada suatu objek dan suatu benda. Jadi suatu benda itu ada benda yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, contoh benda yang berwujud itu seperti kursi, meja, buku, pulpen, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan contoh benda yang tidak berwujud itu seperti rasa. Rasa itu kan hanya bisa dirasakan oleh indera perasa gitu. Dan juga seperti bau itu juga hanya bisa dirasakan oleh indera pembau. Nah, di situ kedudukannya sebagai suatu benda yang tidak terlihat. Nah, yang kedua yaitu kata bilangan atau numeralia. Di sini berfungsi untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda dan juga urutan benda. Contohnya yaitu 1, 2, 3 dan terus pertama, kedua, terus ada banyak juga beberapa begitu. Nah, selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Di sini kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Contoh dari jenis kata ini yaitu ada saya, dia, kamu, mereka, kami, kita, terus ini, itu, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Contohnya yaitu menulis, membaca, menyapu, mengepel, lari, makan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada kata sifat
atau adjektiva. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Dan fungsinya kata sifat ini untuk membuat kata benda atau kata ganti itu menjadi lebih hidup. Contohnya, misalkan ada kata benda Bu Ina. Nah, terus juga ada kata sifatnya baik. Nah, Bu Ina baik gitu. Nah, yang keenam itu ada kata keterangan. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, dan bahkan mampu memberikan keterangan dari seluruh kalimat. Nah, contohnya itu adalah misalkan sangat bagus, lebih indah, terus dengan lantang di pagi hari sehingga dia terjatuh, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada kata tugas. Dari kata tugas ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kata sambung atau konjungsi, yang kedua ada kata sandang atau artikula, yang ketiga ada kata depan atau preposisi, terus yang keempat ada kata seru. Nah, yang pertama itu ada kata sambung atau konjungsi. Nah, kata sambung atau konjungsi ini merupakan sebuah bagian yang menjadi penghubung antar kalimat. Contohnya seperti dan, sehingga, meskipun, sedangkan, sungguh pun, maka, jika, dan masih banyak lagi. Nah, terus yang kedua itu ada kata sandang atau artikula. Nah, kata sandang atau artikula ini memiliki fungsi sebagai pembeda yang menentukan nomina dan kata lain. Contohnya si, sang, dan hiang. Misalkan sang kancil, terus si raja hutan, begitu. Nah, yang ketiga itu ada kata depan atau preposisi. Nah, kata ini berfungsi untuk merangkai atau menjadi bagian di dalam satu kalimat. Contohnya adalah di, dari, daripada, ke, dan kepada. Itu contohnya bisa di pagi hari, terus dari pasar kepada mereka, terus ke rumah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kata seru. Kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan seseorang dan maksud seseorang. Misalnya adalah aduh, wow, wah. Nah, contohnya adalah alhamdulillah saya dapat nilai bagus. Nah, ungkapan rasa senang. Terus wah, kamu cantik sekali. Itu perasaan kagum juga. Terus aduh, kakiku sakit. Nah, begitu. Nah, itu tadi materi tentang kata, tentang pengertian, terus tujuan, fungsi, dan juga jenis-jenis kata. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.